Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya bersama AA Adli dalam acara podcast Ngobras, Ngobrol Asik with AA Adli. Acara ini dipersembahkan dari SMK juga untuk edukasi buat adik-adik kita yang sedang belajar audio, video dan lain-lain dalam hal mungkin untuk memproduksi tentang konten-konten dan audio video dan pelajaran-pelajaran yang lain tentunya. Dan sekarang untuk kesempatan di episode kedua kali ini kita sudah bersama dengan Pak Ustadz Isnadi yang sangat kita kangeni karena memang sudah bertahun-tahun kita jarang bertemu dengan beliau, dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita bisa bertemu bersama untuk yang jelas menyapa dan menanyakan bagaimana keadaan beliau, karena memang kita juga lama tidak berjumpa dan kepingin ngaji ngangsu kawruh dengan beliau. Sebelum kita mencoba ngobrol bareng bersama-sama, kita sapa dulu kepada Pak Isnadi. Pak Isnadi, iya, pripun kabaripun? iya, alhamdulillah bisa sampai saat ini diberi kesempatan hingga bisa bertemu, kangen bersama ya dalam acara Ngobras Pak, ngobrol asik. Iya, ngobrol asik. Nggih. Iya, untuk bersama-sama lah kita untuk bisa mengenang. Adapun kesan pesan adalah nanti yang akan kita bicarakan dalam hal tersebut. Ya, itu sedikit sapa. Mungkin sapa dulu teman-teman yang agak yang mungkin kangen kepada Pak Isnadi, kepada teman-teman alumni, sapa bagaimana kabarnya. Dan sapa dulu juga dari guru-guru SMK khususnya karena ini juga dari teman-teman SMK ini nitip salam kepada Pak Isnadi. Oh iya, Semoga Waalaikumsalam. tetap diparingi kesehatan. Amin ya. Dan kami juga kangen sekali kepingin bisa kumpul bareng. Tidak hanya sekedar datang di rumah sinilah, tapi juga pengen juga datang ke sana, belajar bareng, kita juga belajar bersama anak-anak, kan kepingin juga bersama-sama seperti itu. Sekarang coba Pak disapa dulu kepada teman-teman yang ada di sana. Yang teman-teman baik dari guru SMK maupun anak murid, baik siswa, siswi maupun alumni SMK, saya ucapkan selamat datang dalam acara Ngobrol Asik bersama AA Adli. Adli. Iya. Mudah-mudahan diberi kesehatan bersama. Amin. Untuk keselamatan kita bersama. Amin. Untuk menuju menyongsong di masa depan yang lebih cerah. Amin. Ya. Oke, Pak Isnadi, sekarang Pak Isnadi kesehariannya biasanya bagaimana untuk kegiatan keseharian Pak Isnadi ini? Ya, keseharian saya setiap hari ya kita untuk berusaha agar diberi kesehatan, agar lekas cepat sembuh. Amin. Tujuannya adalah untuk berkumpul bersama seperti dulu, bisa bersama-sama untuk melayani masyarakat. Nah niku. Itu yang memang selalu jadi ingat bagi kita selaku anak muda, anak didik beliau. Pengen iki melayani masyarakat. Padahal ya mohon maaf, setahun 2 tahun yang dulu kemarin kan masih bisa berkomunikasi dengan beliau, masih bisa bercanda-canda, masih bisa tetap bisa ikut ngaji. Cuma karena memang situasi dan keadaan, kalau tidak salah itu setelah di acara nikahnya Mbak Indi niku Pak ya. Iya. Di drop gitu kan. Iya. Terus biasanya kalau saya itu ketika ngobrol dengan beliau itu kan bisa ngobrol asik. Nah, ini mungkin yang selalu itu inspiring buat kami, kok ngobrol karo dengan sesepuh kita, dengan guru kita itu kok bisa asik. Nah, itu kok bisa sampai sekarang ini kok sudah jarang kok bisa bagaimana kita ngobrol supaya bisa asik. Nah, mungkin ini juga bisa kesempatan dengan beliau supaya bisa ngobrol asik. Cuman karena memang dengan kondisi beliau yang drop, yang memang sekarang masih kurang begitu adanya sehat, karena memang keadaan lah, maka memaksa Pak Isnadi sementara untuk aktivitas ngaji sementara vakum dulu. Jadi kalaupun memang
mau ngaji datang saja ke rumah sebenarnya Pak Is. Nanti kalau maghrib masih ngaji sama adik-adik itu ya. Iya, masih kalau masyarakat lingkungan yang mau datang, ya sebisa saya usaha untuk melayani bersama-sama gitu. Cuman kalau biasanya niku kan aktivitas ngaji niku biasanya teng pundi mawon Pak Isnadi? Ya, kalau masalah aktivitas Ketika kesehatan masih masih sehat, Oke, masih sehat. masih sehat ya. Di sini itu setiap Selasa dan di musola Pak Is ya? Sabtu di musola. Oke, di musola. Kalau di luar daerah ada yang hari malam Kamis, ada yang malam Senin, ada yang di Watu Payung, di Sidosari, di Jenggul gitu. Itu keseharian saya ketika masih sehat bisa melangkah lebih jauh gitu. Nah itu ketika dulu masih bisa ngaji kemana-mana Iya, ya. iya. Nah, pastinya yang ada di Jenggul dan yang di luar bahkan yang ada di mana-mana bahkan pondok juga. Iya, di Pondok Asamiani. Asamiani. Biasanya kan kalau sore-sore gitu kan Pak. Jadi saya kan kalau di sini itu kan masuk madrasah. Iya. Pak Isnadi sendiri di sini nanti masuk sama anak-anak pondok. Iya. Biasanya seperti itu kan. Nah, Iya, iya. pastinya kan kangen suasana seperti itu. Nah, ini seenggaknya buat tombol kangen lah. Dan juga tentu di acara ngobrol asik ini kita bisa tombol kangen buat Anda semua. Nah, Iya. begitu. Oke Pak Isnadi, mungkin itu sedikit tentang kegiatan Pak Isnadi yang Iya. sekarang ini ya. Karena ini kan juga fokusnya kan juga kepada anak-anak SMK. Begitu kan? Anak-anak SMK itu kan sekarang kan sudah alhamdulillah sudah masuk pada angkatan 7, 8, 9 bahkan 10 kalau nggak salah itu untuk yang baru-baru ini. Ya, berarti kan perkembangan alhamdulillah masih tetap stabil. Iya, iya, Kan iya. begitu sampai sekarang. Dan Pak Isnadi kan untuk SMK sendiri itu kan mengawal dari awal itu kan. Iya. Tidak hanya mengawal bahkan ikut merintis. Iya, iya. Nah, niku ceritanya ketika dulu mendirikan SMK, perjuangan Pak Isnadi bersama teman-teman mendirikan SMK itu bagaimana? Diceritakan supaya adik-adiknya yang sekarang belum sempat bisa kepanggil sama Pak Is supaya bisa tahu. Ya. Memang dari pertamanya berdiri SMK Rifaiyah itu dari tokoh-tokoh kita lebih ke dalam lagi yaitu ke tokoh cabang Rifaiyah. Terus apa? Itu Berarti kesesi, Pak, ya? kesesi, cabang kesesi bahwa adanya sekolahan SMK Rifaiyah ini didirikan itu karena melihat kondisi masyarakat khususnya di warga Rifaiyah itu banyak anak-anak yang tadinya masih masih dalam kondisi yang harusnya sekolah, yang harus wajib belajar itu banyak yang dengan alasan ditanya kenapa, karena waktu itu pembiayaan. Masalah dalam pembiayaan akhirnya tergugah lah dalam hati tokoh-tokoh itu bagaimana untuk merintis SMK ini. Lah akhirnya dengan beberapa hal ada yang artinya cari informasi cara pendirian, akhirnya disitulah untuk melobi-lobi kepada ranting-ranting dan alhamdulillah sejak tahun kalau tidak salah itu SMK berdiri tahun 2012 13 kalau nggak salah antara ini pun 2000 berapa ya? 11. 11 apa 12-nya itu. Ya. Sekitar tahun itu akhirnya bisa berdiri. Ya. Memang dari pertama itu dari kebanyakan dari warga Rifaiyah sendiri. Lambat laun akhirnya dari golongan lain Rifaiyah pun ada banyak yang mau masuk untuk bersama-sama. Karena apa? Dari pandangan orang lain itu tadinya itu berpandangan bahwa sekolahan SMK Rifaiyah itu hanya dipilih oleh orang masyarakat Rifaiyah, padahal dibuka secara luas untuk umum gitu. Akhirnya
banyak yang masuk. Setelah itu memang di SMK Rifaiyah ini jurusan keahlian baru satu, yaitu multimedia. Akan tetapi punya pandangan yang luas, ingin untuk ada jurusan keahlian yang lain. Agar apa? Agar menyiapkan generasi pemuda pemudi ke masa depan itu untuk bisa disiapkan bekal dari SMK Rifaiyah itu supaya menjadi anak-anak yang bisa menjadi membanggakan dari orang tua, membanggakan para guru, membanggakan para tokoh untuk bisa artinya menggantikan atau bisa untuk memikul dari cita-cita orang-orang tua kita. Gitu. Kalau sama saya sendiri yang merasakan gitu Pak ya. Kalau saya dulu itu kan ketika alhamdulillah saya kan juga mengalami mondok juga sih. Iya. Sampai tahun 2012 itu kan lulus. Begitu kan. Saya pulang ke Srinahan sini terus kan ketika jalan-jalan mau ke sesi. Berarti kan ketika Mas sudah mau masuk wilayah Sembang itu kan. Itu yang sekarang itu berupa bangunan SMK Rifaiyah yang tadinya dulunya itu di situ yang sekarang dipakai untuk bengkelnya Mas Fai Ovos itu kan. Iya. Itu kan juga sekarang depannya kan pun enten griya niku Pak. Griyane Mas Apip putranipun Pak. Iya. Bu pilih pingin ngendangi kan sekarang kan perubahan kan sudah alhamdulillah semakin banyak juga bangunan begitu kan. Jadi dulu di situ kan memang masih kebun kan nggih Pak? Iya. Di situ kan sebelum ditempati berarti kan kalau nggak berarti kira-kira untuk pendirian di situ tahun 2012 periodenya itu kan juga sudah dipasang pelang bahwa di sini mau didirikan SMK Rifaiyah. Iya. Cuma kan sebelum ke situ itu kan dulu kan ceritanya kan masih gabung sama MTS Rifaiyah. Iya. Ketika masih ada di MTS Rifaiyah sana niku suasana KBM-nya kan juga bagaimana? Kan juga baru awalan. Iya. Diceritakan. Ya tadinya dari awal itu ya baru ada satu kelas. Itu memang masih menumpang di MTS Rifaiyah karena belum mempunyai fasilitas dari gedung itu sendiri. Tapi sudah punya lahan gitu. Lahannya pun itu tukar guling sama Pak Haji Kaliri gitu. Pak Haji Kaliri ini. Iya tuh. Jadi sebenarnya tanah SMK itu miliknya itu punya di belakang rumahnya Pak Wahyudin, tapi sehingga perjalanan untuk masuknya itu sulit. Akhirnya punya rencana bagaimana supaya bisa dilewati, akhirnya tukar guling itu. Lah ketika KBM di MTS Rifaiyah, ya itu memang masih ada ada gedung yang kosong sehingga bisa dimasuki oleh siswa-siswi SMK. Di situ masih bersama karena ada gedung yang masih kosong yang bisa untuk ditempati. Lah, berarti kan kalau ketika masih di MTS itu kan kepala sekolahnya niku yang pertama niku Pak Sugri niku. Nah, beliau ketika memimpin di SMK pertama niku bagaimana kepemimpinan daripada beliau? Ya, kepemimpinannya ya sama seperti program-program di MTS, intinya untuk bisa meneruskan dengan memajukan dengan keinginan supaya setiap tahun, setiap kenaikan kelas, setiap tahun pelajaran baru itu bisa anak-anak itu bisa tambah. Memang dari awal itu yang pertama awal itu memang bisa anak begitu banyak.
Itu malahan ya, nggih. malahan nggih. Artinya satu ruangan itu untuk ruangan saja sebenarnya seharusnya 2 kelas, tapi tetap dijadikan satu karena ada hanya satu itu. Sampai berapa 50 naman itu pertama masuk itu. Pertama mendirikan. Iya. Oh, ternyata responnya banyak Bagus, juga, iya, bagus. dari masyarakat itu baik karena langsung, padahal ketika itu baru berdiri baru itu, tapi sudah begitu banyak itu. Antusiasnya memang Antusiasnya masyarakat itu mendukung sekali sehingga banyak yang masuk itu. Oke. Nggih, yang jadi penasaran juga sih Pak, yang background daripada ini kan pendirinya itu kan pendiri daripada SMK Ribaih itu kan termasuk pendiri MTS juga nih. Iya, iya, ya. Berarti kan mungkin kan seenggaknya yang dari MTS bisa melanjutkan, harapannya kan bisa lanjut ke jenjang SMK niku kan. Iya, iya. Cuma kan yang jadi pertanyaan untuk bawahnya itu kan MTS. Berarti kan itu kan di bawah Departemen Agama. Iya. Terus kok yang di atasnya niku kok kepingin bangunnya SMK. Kok nggak bikin MA atau yang lain? Iya. Karena melihat yang pertama itu masyarakat dan anak-anaknya itu kebanyakan menginginkan suatu sekolah memang ada komunikasi yang juga ya. Iya, dengan masyarakat itu keinginannya apa? Inginnya sekolah suatu kejurusan keahlian gitu. Sehingga masyarakat itu sebenarnya banyak yang meminta untuk jurusannya itu yang otomotif. Tapi melihat kondisi sekarang itu yang otomotif sudah banyak, sehingga ya cobalah untuk melangkah keahlian itu multimedia, karena baru sedikit dulu itu baru di sekolahan kita yang akan kita rintis gitu, dan juga di Watusalam pernah mengadakan kunjungan ya ke Watusalam daerah mana itu timur Dungwuni itu. Jadi pertama itu ya dari guru-guru itu banyak yang datang ke sana. Bagaimana keadaan sana, ternyata di sana itu juga sudah ada jurusan multimedia, otomotif. Lah sehingga sekolahan kita membuat yang otomotif karena di lingkungan wilayah cabang Kesasi itu belum ada saat itu ya. Oke. Cuman menurut saya sih kalau ternyata kok pilihannya multimedia itu memang sangat tepat sekali Pak. Jadi begitu saya pulang, begitu kan ketemu Pak Saiful dan Mas Aufa ini tukang syuting, akhirnya bisa bikin acara podcast ini. Iya. Nek orang multimedia. Nek paling bengkel otomotif tok arep podcast nopo Pak. Berarti kan memang pikirannya kan pas niku. Kinggo ngene Adli Bali, Adli langsung niku podcastnya bisa nggawe podcast. Bisa nggo podcast sama Pak Isnadi. Iya, karena apa? Karena ya keinginan itu karena dalam benak hati itu ingin memberikan pembekalan kepada anak-anak, karena ke depan, ke tahun depan terus menerus ini memang sudah banyak perubahan, sehingga kebanyakan itu dari hal-hal yang berkaitan dengan multimedia, baik HP, cara bagaimana untuk mengoperasionalkan komputer dan seterusnya itu. Di bengkel motor mobil pun sekarang sudah pakai komputer. Kalau anak-anak kita itu tidak paham dengan hal tersebut, kasihan akhirnya kalau mau melamar, lah tahu enggak ini cara mengoperasionalkan, enggak tahu, ya udah melamar ke sana akhirnya nyong ora bisa. Akhirnya keluar itu kan yang ada kesempatan hal semacam itu akhirnya nggak jadi gitu kan. Padahal keinginannya kan agar anak-anak itu dipersiapkan
semuanya dari orang tua, tokoh-tokoh kita itu yang menginginkan mempersiapkan anak-anak ke depan itu sudah bisa diberi pembekalan paling tidak dalam hal untuk menghadapi tantangan depan. tantangan ke depan yang semakin perubahan-perubahan ada, tapi paling tidak sudah ada pembekalan itu. Itulah teman-teman, ketika para orang tua kita mikirnya wah duit bisa sampai alhamdulillah pilihannya itu kok bisa tepat yo AA juga gitu kan, bisa bikin podcast ini kan.